Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang rumus atau bilangan dalam bahasa Arab. Tapi ini yang tartibinya loh. Kalau yang kemarin itu kan yang asli ya. Apa sih komponennya? Kita ingetin lagi nih. Komponen al-adadu atau bilangan ada dua. Satu adalah isim adat dan dua adalah isim ma'dud. Adat itu bilangannya, ma'dud adalah subjek atau objeknya. Jangan sampai salah ya. Oke, rumusnya ada dua nih, terbagi jadi dua. Pertama adalah al-asli dan kedua adalah tartibi. Kemarin Bapak sudah jelaskan tentang al-adadu al-asli, sekarang Bapak akan jelaskan al-adadu at-tartibi. Oke, kita akan jelaskan. Are you ready? Ya. Kita lanjut. Rumus bilangan bertingkat. Rumus bilangan bertingkat satu, pada satuan antara isim adat dan ma'dud itu sama dengan al-i'rab. Ya, mau dia itu rofa ya rofa, nasab ya nasab, jar ya jar, sama pun. Pada belasan isim adat wajib mabni fathah, sedangkan ma'dud bisa rofa, nasab, jar. 3, pada puluhan bulat isim adat ditambah una ya, kalau rofa, kalau nasab ina, kalau jar itu juga sama ya. Pada puluhan tidak bulat ya, isim adat satuan, puluhan dan seterusnya dipisah dengan huruf wa. Jadi intinya antara satuan, puluhan, ratusan, ribuan itu dipisah dengan wa. Nah, isim ma'dud ya itu bisa rofa, bisa nasab dan juga bisa jar. Ini tergantung ya. Dia tergantung kalimatnya nanti. Oke. Bingung Pak kalau teori. Yuk langsung kita praktikkan. Yang pertama adalah pada bilangan satuan mufrad. Beda dengan isim adat yang asli ya. Kalau tartibi ini lebih gampang ya. Ini contohnya. Ini ma'dudnya. Ma'dud yang dihitung atau isimnya atau subjeknya atau objeknya ya. Al-adat ini bilangannya. Satu muslim pertama adalah kamu bilangnya menjadi seperti ini. Al-muslimu al-awwal. Kalau ceweknya al-muslimatu al-ula. Beda ya. Kalau cowok awalu, kalau cewek ula. Kalau double-nya nanti kita lihat dulu di prakteknya ya. Ini contohnya nih. Huwa, dia al-muslimu, seorang muslim, al-awalu, ke-1 atau pertama. Ini kalau rofa atau subjek. Kalau nasab atau dia sebagai objek, nih. Ini rofa yang subjek dulu ya. Rofa yang buat cewek dulu. Ini rofa cowok, ini rofa cewek. Cuma bedain tak marbutah doang kok ya. Bedain tak marbutah doang. Iya, dia al-muslimatu cewek, muslim, al-ula yang pertama atau ke-1. Oke, sekarang nasab buat yang cowok. Yang mudzakkar ya. Al-muslima. Tadi al-muslimu, sekarang muslima. Ingat sama rumusnya. Ya, kalau rofa u, nasab a, jar i. Ingatin aja tuh ya. Al-muslima. Otomatis awalnya ngikutin muslim, jadi al-muslima jadinya al-awala. Kalau al-muslimu jadinya al-awalu. Kalau al-muslimi jadinya al-awali. Sama. Ceweknya cuma beda tamar butoh doang. Sama ini al-ula. Dah, itu doang bedanya. Langsung contoh Pak. Oke, kita langsung lihat contoh berikutnya. Ro'a itu saya melihat al-muslima, seorang muslim, al-awala yang pertama. Nah, ini sebagai objek nih, jadinya a. Kalau subjek al-muslimu, karena dia objek al-muslimah jadinya. Lalu dalam keadaan cewek gimana Pak? Nih sama, bedanya cuma tak marbuta doang ya. Ro'a itu saya melihat al-muslimata, satu cewek muslim, al-ula yang pertama. Kalau cowok tadi awal, cewek ula. Ingetin tuh ya. Lanjut, sekarang dalam keadaan jar ya, al-muslimi jadinya i. Tapi yang lainnya sama nih, awal ceweknya ula. Contoh Pak, ayo nih contohnya nih ya. Kita masuk ke dalam contoh ya biar gampang. Marortu, saya berjalan bil muslimi. Oh, ini preposisinya ini nih, bi nih, huruf jarnya nih. Bi, karena ada bi jadinya mi. Karena dia mi ya, awalnya jadi li. Ngikutin dia harus sama pokoknya. Ini harus sama nih ya. Antara adat sama ma'dud harus sama. Yang ceweknya Pak sama tuh, bil muslimati. Bedanya kalau muslim dia al-ula bukan awal, dan dia mabni fathah nih. Ini harus fathah.
Nggak boleh bil muslimati al ulayi, nggak boleh, atau al uli, nggak boleh. Al ula pokoknya. Kalau cewek nggak boleh berubah dia adatnya ya, adat atau bilangannya. Berikutnya yaitu dalam keadaan al muzanna atau tasniyah, bilangan ganda. Dalam bilangan ganda rumusnya adalah untuk ma'dud tetap dia tunggal. Nah ya, ma'dudnya tetap tunggal. Ya, dalam keadaan rofa ma'dudnya tunggal meskipun dia double. Jadinya begini, al muslimu astani, muslim yang kedua. Al muslimatu asaniyatu, muslimah yang kedua. Ya, oke, kita langsung praktek ya. Huma, mereka berdua, bukan huma nih ya, huwa salah nih ya. Huwa dia adalah satu orang, al muslimu muslim ya, asani yang kedua. Nah, dia adalah seorang muslim yang kedua. Nah ya, ini mereka, bukan mereka, dia nih harusnya dia. Ya, dia adalah muslim yang kedua. Jadi ada dua muslim itu yang ditunjuk satu orang, dia jadinya. Oke, sekarang yang buat cowoknya sama, buat ceweknya ya. Yang buat ceweknya berarti hiya, kan cewek, bukan huwa dong, jadinya hiya. Hiya dia adalah satu orang al muslimatu ya, satu orang cewek muslim, asaniyatu yang kedua. Ya, jadinya begini, dia adalah satu orang muslim cewek yang kedua ya, dalam keadaan rofa. Dalam keadaan nasab gimana ya, tinggal harokatnya diubah, tadinya u jadi a kalau nasab atau objek. Ini muslimatu jadi muslimata, itu doang kok ya. Tadi al awalu jadi atania, jadinya begitu ya. Yang kedua yang ceweknya al ula jadi asaniata. Langsung praktek dah biar nggak bingung nih. Ra'aitu, saya melihat al muslima, satu muslim cowok, asania yang kedua ya, jadinya seperti ini. Ceweknya, ra'aitu, saya melihat al muslimata, satu muslim cewek, asaniata yang kedua. Lanjut, sekarang untuk jarnya atau preposisi ya, tinggal diganti i nih. Kalau tadi rofa u nasab a, sekarang jar menjadi i, sama kayak tadi ya, sama. Oke, sekarang kita lihat contohnya langsung. Marortu, saya berjalan, bi dengan, nah ini preposisi ini, al muslimi, mi jadi mi karena ada bi nih, dengan seorang muslim asani yang kedua. Ceweknya sama, marortu, saya berjalan, bil muslimati, dengan seorang muslim cewek, asaniati yang kedua. Oh sama kan, sama. Oke, sekarang rumus al adadu at-tartibi untuk yang jamak, tapi 3 sampai 10 jamaknya maksudnya ya. Oke, kita langsung lihat rumusnya. Langsung contoh kali ya, biar cepet ya. Huwa dia, al mujahidu, seorang mujahid, asalisu yang ketiga. Ini rofa nih. Roa itu saya melihat al ustadza, seorang ustadz, ar-rabi'a yang keempat. Ini dalam keadaan jar nih. Darastu, saya belajar, bil kitabi, dengan menggunakan buku, as-sadisi yang keenam. Mau rofa, mau nasob, mau jar, ma'dudnya sama ya, gitu ya. Dia mengikuti rumusnya. Kalau rofa u, ini rofa u, kalau nasob a, kalau jar i. Nah, intinya sih itu ya. Oke, lanjut. Muannasnya Pak sama, bedanya tak marbutoh doang. Nih contohnya. Hiya dia, ini rofa ya. Hiya dia, al mujahidatu, adalah seorang mujahid, at-thalitsatu yang ketiga. Roa itu saya melihat al ustadzata, seorang ustadz cewek, ar-rabi'ata yang keempat. Darosti, kamu belajar, fil madrasati, di sekolah, as-sadisati keenam. Ya sama, tinggal tambahin tak marbutoh doang kok. Sama kayak tadi, kalau rofa o, kalau nasob a, kalau jar i. Nah intinya sama kayak tadi. Lanjut. Nah sekarang adalah jamak 11 sampai dengan 19. Bagaimana rumusnya? Gas, langsung kita lihat.
Kalau 11 dan 12 itu mirip tuh ya. 11, 12. Nah, tapi kita langsung contohin aja ya. Nih, kita mau bikin kalimat. Muslim ke-11. Al-muslimu al-hadiya asyara. 11 itu hadiya asyara. Ya. Lalu kalau misalnya ceweknya gimana? Al-muslimatu al-hadiyata asyara. Gitu. Kalau 10 Pak, 10 sama asyara jadinya asyir. Ya. 10 menjadi al-muslimu al-asyiru. Kalau ceweknya al-muslimatu al-asyiratu. Begitu ya. Itu kalau 10. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke dalam contoh dah biar nggak bingung. Huwa dia ini dalam keadaan rofa ya. Huwa dia al-muslimu cowok al-hadiya asyara ke-11. Mabni fathah ya. Hadiya asyara. Salah. Hadiya asyara. Nah, ro'ait ini dalam keadaan nasab. Ro'aitu saya melihat al-muhandisa insinyur athaniya asyara yang ke-12. Sholaiti kamu cewek sholat fil masjidi di masjid asadisa asyara yang ke-16. Ya, ini untuk ceweknya, ini untuk cowok yang rumus rofa nasab jar. Sekarang buat ceweknya gimana? Sama, bedanya tak marbuto doang tuh, lihat. Dia al-muslimatu seorang muslim perempuan al-hadiyata asyarata yang ke-11. Ro'aitu saya melihat berarti nasab ya, ini sebagai objek. Al-muhandisata seorang insinyur cewek ataniyata asyrota yang ke-12. Sholaiti kamu cewek sholat fil madrasati di sekolah asadisata asyrota yang ke-16 mabni ya. Nah, jadi dia sholatnya di sekolah yang ke-16. Boleh nggak sholat di sekolah Ibu? Boleh. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam jamak tapi puluhan. Puluhannya bulat ya. 20, 30, 40, 50 sampai dengan 90. Oke, kita masuk ke dalam rumus. Muslim ke-20. Al-muslimu al-ashruna. Kalau 10 al-ashiru. Kalau ceweknya al-ashiratu. Kalau 20 mau cowok cewek ashruna atau ashrina. Nah, karena ini rofa jadinya al-ishruna sebagai subjek ya. Kalau ceweknya al-muslimatu al-ishruna. Kita lihat langsung contoh dah. Nah, ya biar nggak bingung. Nah, ini kalau misalnya nasab dalam keadaan objek. Al-muslima al-ishrina. Kalau ceweknya al-muslimata al-ishrina. Atau al-muslimi al-ishrina. Atau al-muslimati al-ishrina. Tergantung apakah dia nasab atau jar. Jadi bisa dua nih rumusnya ya. Oke, ini adalah contohnya. Langsung kita masuk contoh. Huwa al-muslimu, dia adalah seorang muslim al-ishruna yang ke-20. Ro'aitu saya melihat al-muhandisa seorang insinyur laki-laki at-thalathina yang ke-30. Sholaita kamu cowok sholat fil masjidi di masjid as-sittina yang ke-60. Ya, as-sittina. Ya. Ini kalau puluhan begini. Nah, ini untuk yang mudzakkar atau yang cowok. Yang ceweknya gimana? Ini. Dia al-muslimatu seorang muslim al-ishruna yang ke-20. Ro'aitu saya melihat al-muhandisata insinyur cewek al-thalathina yang ke-30. Sholaiti kamu sholat cewek fil madrasati di sekolah as-sittina yang ke-60. Nah, itu rumus puluhan, tapi puluhan bulat ya. Bagaimana puluhan 3 bulat? Nah, seperti 21, 33, 99. Nah, ini rumusnya. Oke, untuk yang 21 dulu ya. Contohnya nih Bapak kasih rumus. 21 muslim atau muslim yang ke-21, kita sebut muslimnya dulu. Al-muslimu. Kan 21, apa 21 bahasa Arabnya? Ya, yang ke-21 sama, tinggal disambungin. 21 adalah al-hadi wal ashruna. Itu kalau 20. Kalau ceweknya al-hadiyatu wal ishruna.
Ingetin, cowok hadi isrun, cewek hadiyatu isrun. Pakai alif lam ya. Oke, lanjut. Sekarang 21 sampai 99 dalam keadaan nasab atau jar. Jadinya seperti ini. Al muslima al hadiya wal ishrin. Ini kalau nasab. Ceweknya al muslimata al hadiyata wal ishrin. Kalau jar al muslimi al hadi wal ishrin. Ceweknya al muslimati al hadiyati wal ishrin. Ah, bingung Pak. Langsung kita praktikkan. Ini adalah bilangan tidak bulat ya. Huwa dia dalam keadaan rofa nih. Huwa dia al muslimu satu muslim al hadi wal ishrun 21. Satunya dulu baru 20-nya. Roa itu saya melihat al muhandisa seorang insinyur atania wal wathalatin 32. Ya, yang ke-32. Duanya dulu baru 30-nya. Sholaita kamu cowok sholat fil masjidi di masjid ya. Fil masjidi di masjid. Asadisi yang ke-6 wasitina dan 60. Jadinya 66 66 jadinya. Itu 65 sih. 66. 66. Ya, jadinya seperti itu. Sholaita asadis itu 6 ke-6. Wasitin 60 berarti 66. Oke, ini untuk mudzakkar. Dan ceweknya Pak untuk muannats. Oke. Ya, hiya ini dalam keadaan rofa ya. Hiya dia al muslimatu satu muslim perempuan. Al hadiyatu satu untuk cewek. Wal ishruna dan 20. 1 tambah 20 21. Berarti dia adalah muslim perempuan yang ke-21. Ro'a itu saya melihat al-muhandisata seorang insinyur, athaniyata 2, wathalatina dan 30. Berarti saya melihat seorang insinyur perempuan yang ke-32. Sholaiti kamu sholat fil madrasati di sekolah asadisati yang ke-6 ya. Wasitina dan 60. Berarti 66. Nah, itu adalah bilangan puluhan. Kita masuk ke dalam ratusan dan ribuan bulat. Ratusan dan ribuan bulat itu 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 4000 gitu ya maksudnya ya. Nah, ini contohnya. Kita bikin muslim yang ke-100. 100 bahasa Arabnya mi'atun. Tapi kalau ke-100 al-mi'atu. Al-muslimatu al-mi'atu. Ceweknya al-muslimatu al-mi'atu. Berarti nggak ngaruh nih. Mau cowok mau cewek, mi'atun ya mi'atun. Al-mi'atu ya al-mi'atu, nggak berubah. Ya, nggak ada hubungannya pokoknya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita langsung contoh ya, biar nggak bingung. Kita langsung masuk contohnya. Ja'a, ini dalam kata rofa. Ja'a telah datang al-muslimu, seorang muslim. Telah datang muslim al-mi'atu yang ke-100. Antum kalian al-muslimu muslim al-mi'atani yang ke-200. Nahnu kami al-muslimu seorang muslim asadisu alfin. Asadisu alfin yang ke-6000. Ya. Ya, ini asadisu 6 alfin 1000. Dia frase. Jadi alfinnya harus in, nggak boleh un, nggak boleh an, karena dia idhofah frase ya. Oke, lanjut. Ini bagusnya huwa sih, bukan antum nih ya. Ini bagusnya huwa karena satu orang. Huwa. Nah, ini juga samain dah huwa ya. Huwa jadinya dia. Dia, ini juga dia, samain aja. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk yang ceweknya gimana? Nih, buat yang ceweknya. Ya. Kalam tuh, ini dalam keadaan, sorry, ini untuk yang cowok, tapi yang nasab ya. Sorry. Kalau tadi rofa yang mudzakkar, ini yang mudzakkar yang nasab. Kalam tuh, sama sih intinya.
Kalau misalnya cowok u, kalau rofa u, kalau nasab a, ya kan? U a u a u a u a, sama nggak ada bedanya. Jarnya i tuh, ma'asyaikhi, ya jadinya u a i, u a i, rofa u, nasab a, jar i, tuh ya kan? Sama semua i. Oke, kita baca ya. Ja'a telah datang al muslimu, sebentar, yang nasabnya dulu. Kalam tu saya berbicara al muslima dengan seorang laki-laki al mi'ata yang ke-100. Roa itu saya berbicara, saya melihat al kafiro seorang kafir laki-laki al faini yang ke-2000. Sami'ana kami mendengar al muslima satu muslim as-sadisa mi'atin yang ke-600. Nah, ini rumusnya. Jarnya gimana? Sama jarnya kayak tadi. Bedanya kalau rofa tadi apa? Kalau nasab apa? Kalau jar apa? Sama ya. Yang cewek gimana? Yang cewek juga sama kayak yang cowok. Tuh, bedanya letak marbutah tuh doang. Yuk kita kasih contoh. Muslimah yang ke-1000 telah datang. Ja'at telah datang. Al muslimatu. Seorang muslimah. Al alfu yang ke-1000. Iya, dia as-solihatu, seorang soleh. Al-mi'atani yang ke-200. Nahnu kami az-zakiyatu, orang pintar. Asadi satu ke-6 mi'atin ratus, berarti 600. Kami adalah cewek pintar yang ke-600. Oke, itu yang buat rofa. Nasabnya Pak sama, bedanya cuma u a i, sama kayak tadi u a i, sama nggak ada bedanya ya. Jadi kalau nggak bisa ya keterlaluan karena sama cowok cewek tuh ya, bedanya cuma tak marbutoh doang. Oke, sekarang ratusan dan ribuan yang tidak bulat ya. Kita masuk ya, jreng, yang tidak bulat. Oke, ini adalah rumus ratusan dan ribuan yang tidak bulat. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam bilangan ratusan dan ribuan tidak bulat. Ya. Rumusnya apa? Rumusnya seperti ini. Al-muslimu al-mi'atu, muslim yang ke-121. Ini tujuannya kita bikin kalimat ini ya. Muslim ke-121. Kita tulis 100-nya dulu. Kita tulis muslimnya dulu. Nih muslim. Lalu ke-100. Ke-100 itu al-mi'atu. Lalu 21 gimana? 21 ingat nggak? Satunya dulu baru 20. Ya. Wal hadi wal ashrun. Jadi kalau pokoknya puluhan tuh dibalik. Satunya dulu, satuannya dulu baru puluhan. Ya. Ceweknya gimana Pak? Sama, bedanya cuma tak marbutoh doang. Ya, tuh lihat tuh atas sama bawah. Sama kan? Sama, bedanya cuma tak marbutoh. Oke. Oke, sekarang gimana nasab jarnya? Nah, ini. Kalau dia nasab al muslima al mi'ata al hadiya wal ashrin. Ceweknya al muslimata al mi'ata wal hadiyata wal ashrina. Itu kalau nasab. Kalau jarnya pakainya i semua. Al muslimi al mi'ati wal hadi wal ashrina. Ceweknya al muslimati al mi'ati wal hadiyati wal ashrina. Oke, biar nggak bingung langsung kita masuk ke dalam contoh. Ini dalam keadaan rofa ya. Huwa dia at-tabibu seorang dokter, wal mi'atani yang ke-200, wal wahidu dan 1, wal ishruna dan 20. Jadi dia adalah dokter yang ke-221. Ini ada ribuannya nih, yang ini nasab nih. Ya, perhatikan. Roh itu saya melihat at-tajir pengusaha al-alfaina yang ke-2000. Karena dia nasab pakainya aini. Kalau rofa ani nih kayak ini nih tuh ya. Alfaini 2000. Lalu 200 siapa? Wal mi'ataini. Lalu 21-nya apa? Satunya dulu. Wal wahidi. Nah ya. Wal wahida ya. Kalau nasab wahida. Wal ishrina. Ya, dan 20. Saya sholat di masjid ke-631. Sholat itu saya sholat fil masjidi di masjid. Nah, ini fi di masjid. Ya. Saya sholat di masjid. As-sadisi mi'atin yang ke-600.
31-nya satunya dulu baru 30. Wal wahidi watsalatin. Ya, ini untuk yang cowok. Yang ceweknya gimana? Nah, ini buat ceweknya. Ya. Ini rofanya sama kok, bedanya tak marbutoh doang. Ya, tuh sama. Sama nggak ada beda. Dia at-talibatu pelajar cewek al-alfani yang ke 2000, wal mi'atani dan ke 200, wal wahidatu dan 1, wal ishruna dan 20. Jadi dia adalah murid yang ke 2221. Ro'aitu saya melihat at-tajirota seorang pengusaha, at-tasi'ata mi'atin yang ke 900, wathaminata dan 8, wal ishrina dan 20. Jadi 928. Sholatu dan saya Sholatu saya sholat fil madrasati di sekolah. Ini sekolah bukan masjid ya, nanti dulu. Saya sholat di sekolah as-sadisiniatin ke 600, wal wahidati dan 1, wal talatina dan 30. Ya, itu adalah rumus untuk muannasnya. Gimana? Siap tempur dong? Siap dong. Oke, sekarang kita bikin kalimat ya. Umur saya sekarang pas ke 17 tahun. Jadi gimana? Ayo. 17 tahun gimana tuh? Ya, 7-nya dulu. Ya, baru setelah itu belasnya. Jadi gimana sih Pak? Nah, ini langsung dah. Ya, umril an, umur saya sekarang 7-nya dulu ya. As-sabi'ata asyarata. Ya, umur saya sekarang 17 tahun. Ya, ini ingat harus mabni fathah ya semuanya. Oke, lanjut. Sekarang kita buat pertanyaan kedua. Ini adalah rumah saya yang ke 7025. Gimana tuh? Biar gampang kita tulis 7000-nya dulu. Jadinya gimana 7000? Sab'u alfin. Lalu setelah itu 25. 25 ingat 5-nya dulu baru 2. Ya, jadinya seperti ini. Hadza ini huwa adalah baiti rumah saya as-sabi'u alafin yang ke 7000, wal khamisu dan 5, wal ishruna dan 20. Nah, itu contoh dari Bapak. Mudah-mudahan dengan yang tadi telah Bapak jelaskan kalian makin paham. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.